yang kami muliakan, kami hormati, panitia penyelenggara ya, sekaligus pemimpin acara Pak Safendri dan Bu Emeria, ya, serta tim yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini. Saya sampaikan terima kasih banyak dan salam hormat untuk semua yang sudah bekerja keras. Ini merupakan sebuah penghargaan yang untuk saya yang diberikan kesempatan untuk apa nih, kalau ini nggak usah terlalu formal aja ya Pak Fendri. Iya, santai aja Kang. Ini Iya kita nih, sharing aja sama teman-teman di sini. soalnya ini saya lagi dalam keadaan gelombang apa nih namanya, gelombang beta apa nih. Saya semalam nggak tidur, jadi lanjut kehujanan naik motor ini ke Jakarta, lagi finishing majalah ini. Nah, ini lagi di kantor majalah Tablik. Memang harus selesai malam ini. Tadinya harusnya selesainya kemarin, jadi masih panas nih. Membahas isi kepalanya jadi tulisan-tulisan aja nih. Makanya mudah-mudahan tanpa mengurangi inilah apa namanya, kualitas dari perbincangan kita malam hari ini, mudah-mudahan bisa. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tidak tersampaikan atau kurang fokus, tolong diingatkan. Kalau ada yang kurang jelas, tolong langsung ditanya. Kalau ada yang menyimpang, langsung diluruskan aja, gitu aja ya. Ini boleh pakai slide atau gimana? Atau ngobrol? Boleh Kang, pakai slide. Atau mau saya yang sharing slide-nya? Udah ada kan ya udah terima Ada ya? ada di saya. Boleh deh kalau di Sebentar ini. saya yang share ya kalau gitu. Ya, ya ini judulnya ya, pilar-pilar pengasuhan. uh, ini profil saya. Ya tadi Palu Gada. Sebenarnya ini wujud dari ketidakkonsistenan dan tidak serius ya, karena segala macam dikerjain. Edisi apa, jurus kepepet, jurus buru-buru, apa aja dikerjakan. Jadi alhamdulillahnya semuanya berjalan meskipun lambat. Jadi ada bisnis, kemudian kerja di perpustakaan, kerja di majalah juga seperti yang dilihat di layar sekarang di kantor majalah. Kemudian juga di komunitas homeschooling, dan secara keilmuan sekarang saya membina komunitas homeschooling untuk masalah pengasuhan dan pendidikan. Kemudian untuk ekonomi Islam, saya mendirikan komunitas ekonomi Islam Indonesia sekaligus jadi sekjennya, meskipun komunitasnya nggak terlalu aktif ya. Itu aja, mungkin next. Nah, ini saya pengen ngajak cerita nih. Jadi sebelum masuk ke dalam tema pengasuhan, mungkin untuk teman-teman yang tidak berlatar belakang studi Islam atau yang belum belum apa ya, belum banyak ikut pengajian yang inilah apa. Kalau saya itu dulu kan aktif pengajian dari SMA ya, apa Rohis kayak gitu, DKM, terus di kampus juga lembaga dakwah segala macam. Jadi meskipun nggak pesantren, kenal dengan beberapa istilah-istilah ini. Nah, untuk yang nggak kenal atau belum tahu, jadi ini saya ulaskan sekilas saja. Jadi di dalam kajian-kajian keislaman itu ada beberapa istilah yang kalau kita bahas itu kadang-kadang terbolak-balik. Ya, terbolak-balik. Contoh sederhana aja, misalkan ini barusan ngobrol ya dengan sesepuh Majlis Tablik di sini, cerita tentang bagaimana adab itu dipahami. Kan ada fakultas adab dan humaniora ya, kalau di IAIN atau di UIN itu ada fakultas adab dan humaniora. Itu ilmu-ilmu tentang sastra, tentang apa, seni, sastra, dan kemanusiaan gitu ya. Bidang-bidang kajian humaniora namanya fakultas adab. Nah, tapi adab juga kadang-kadang bermakna orang itu tidak punya sopan santun. Nah, jadi ada kisah, katanya ada orang yang memberikan sambutan di acara fakultas adab, itu bilang, sekarang ini banyak orang-orang yang nggak sopan, makanya kita perlu masuk ke fakultas adab gitu. Padahal di fakultas adab itu belajar itu tentang sastra Arab gitu ya, tentang sastra Indonesia dan lain sebagainya. Tidak berkolerasi langsung meskipun ada keterkaitan. Itu sebagai contoh ya. Kemudian nanti saya akan singgung sedikit tentang adab lagi, tapi nggak terlalu banyak ya karena topiknya berbeda. Nah, di sini ada iman dan Islam. Ada pembagian tentang iman dan Islam. Kadang-kadang kita menyebut iman dan Islam
itu bisa sama saja artinya, tapi bisa berbeda. Ya. Di Al-Quran sendiri diceritakan ada orang yang mengaku beriman tapi ditolak gitu. Jadi kamu itu cuma berislam saja, belum masuk iman ke dalam hati. Jadi iman kadang-kadang dimaknai lebih kepada keyakinan di dalam hatinya, kemudian Islamnya itu sebagai prakteknya gitu. Kemudian terma Islam juga digunakan untuk iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini ada di hadis ya, terkenal dengan hadis Jibril yang menjelaskan tentang ringkasan agama Islam itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan yang akhirnya dirumuskan oleh para ulama menjadi rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan rukun ihsan. Ya, kemudian ada tambahan lagi tentang kabar tentang akhir zaman. Nah, makna yang di sini agak berbeda lagi dengan iman Islam yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya cuma membahas antara iman dan Islam, sekarang ada lagi ihsan. Ya, yang di atas Islam itu ternyata ihsan. Ya, garis miring kalau di kajian yang lain disebutnya tasawuf gitu ya, atau tazkiyatun nufus dan lain sebagainya. Jadi ada mungkin interchangeable ya, atau interkoneksi makna atau apalah itu istilah bahasanya. Ada lagi iman, ilmu, dan amal. Jadi orang punya keyakinan, kemudian setelah keyakinan itu bisa diberikan argumentasi, ada bukti-buktinya, maka dia imannya itu sudah meningkat menjadi ilmu. Setelah itu meningkat lagi diamalkan. Jadi ini tingkatannya iman, ilmu, amal. Kalau yang pertama iman, Islam, ihsan. Nah, ini perbedaan sudut pandang dalam pembagian, dalam kategorisasi, dalam klasifikasi, dan penggunaan istilah-istilah atau terma-terma yang kita kadang-kadang bisa keliru. Ya. Kalau dalam pembahasan sehari-hari itu maknanya sering fleksibel dan komunikasi antara manusia itu kan yang penting saling ngerti gitu. Tapi kalau dalam ruang akademis atau kita mengkajinya dalam konteks keilmuan, ya, dalam konteks makna istilah itu harus jelas, ya. Secara distintif harus dijelaskan dan secara ontologis harus tidak boleh saling berbenturan atau bentrok. Ya. Secara ontologisnya harus naon bahasa Sunda teh dijentrekeun jelas gitulah. Itu. Kemudian yang berikutnya ini sekilas-sekilas saja ya sebagai selayang pandang supaya kita bisa punya perspektif yang banyak. Kemudian nanti bisa ada framework secara teoritis untuk memahami pengasuhan. Yang berikutnya akidah dan akhlak. Nah, ini dalam kajian yang banyak beredar di madrasah dan kemudian juga dilanjutkan ke perguruan tinggi, ya ada akidah dan akhlak. Itu satu disiplin ilmu sendiri yang membedakan ada orang yang akidahnya kuat tapi akhlaknya buruk gitu ya, kurang lebih gitu nanti prakteknya. Ada yang akhlaknya baik tapi akidahnya menyimpang dan lain sebagainya. Itu sebagai fenomena-fenomenanya nanti begitu yang muncul di lapangan. Kemudian ada lagi ternyata terma akidah itu direndengkan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Nah, akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ada lagi yang saya belum catat nih ya. Nanti ada lagi syariah ini direndengkan atau dipasangkan dengan ma'rifah, syariah, dan hakikat. Nah, ini pasangan lagi di perspektif kajian yang lain lagi. Nah, ini ya, jadi kalau kita sebagai seorang pelajar, ini kan kita masuk ke ini ya. Semalam saya sempat buka-buka tuh kitab ilmunya dan saya flashback lagi. Alhamdulillah pernah ikut kajian Ihya Ulumuddin bab ilmu juga pernah oleh Dr. Nirwan Safrin. Waktu itu saya pernah diskusi, nggak sampai tamat satu bab sih, cuma udah sempat didaras satu persatu dan didiskusikan. Jadi memang ini ketika kita masuk ke sana nanti banyak penjelasan tentang jenis-jenis, tentang kategorisasi, tentang martabat-martabat ya, atau tingkatan-tingkatan sehingga kita bisa membedakan. Ya, saya ingat ada istilah nanti ada orang khusus, orang awam, itu ada orang khusus dan lebih khusus lagi dan lain sebagainya. Itu di kitab ilmunya di Ihya Ulumuddin. Jadi ini beberapa istilah yang beredar dan kita biasa menggunakan, kadang-kadang tanpa sadar kita sudah punya konteks ketika menggunakan istilah ini. Ya. Ada akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, ini bagian terakhirnya yang menarik adalah
penggunaan kategorisasi ilmu yang ini di Ihya ya, ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu muamalah, kemudian ilmu mukasyafah. Nah, ilmu muamalah ini di dalamnya ada ilmu syariah, kemudian goiro syariah. Ya. Yang syariah itu yang fardu ain dan fardu kifayah pembagiannya gitu ya. Jadi ini kategorisasi pembagi atau klasifikasi ilmu berdasarkan kategori tertentu. Nah, menariknya di sini kalau kita mengenal ilmu muamalah atau fikih muamalah, ya pelajaran muamalah, studi muamalah, orang ingatnya itu tentang jual beli gitu ya, tentang praktek-praktek yang kadang-kadang sering diabaikan. Sementara istilah ini digunakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai istilah yang pertama sekali harus dipelajari. Ya, jadi kalau saya nih sering ketemu karena ngobrolnya dengan emak-emak ya kalau di komunitas homeschooling, itu sering menekankan kajian tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, tapi ternyata konteksnya itu yang tadi, yang di sisi yang itu apa akidah syariah dan akhlak tadi. Nah, di itu ketika kita menyempitkan itu secara akademis atau menggunakan secara khusus di dunia akademis itu nggak masalah, memang ada konteksnya. Tapi ketika ada di lapangan atau di kehidupan sehari-hari, ternyata itu bisa jadi rigid. Ya. Makanya saya lebih tertarik bukan lebih tertarik tertarik ketika melihat pengistilahan yang digunakan oleh Imam Ghazali dengan ilmu muamalah. Jadi kita tuh harus belajar muamalah. Muamalah yang pertama muamalah ma'al khaliq kepada pencipta kita, kemudian muamalah ma'an nas kepada sesama manusia, dan ma'an nafsi ya kepada diri sendiri. Jadi lebih memperhatikan bagaimana cara berhubungan. Nah, ini pendekatannya nanti pendekatan kalau boleh ada ini agak panjang ya kalau dijelasin kajian epistemologi soalnya nih Kang. Kalau boleh ada penggunaan istilah ilmu pengenalan. Nah, di sini ilmu pengenalan itu ya atau ilmu ma'rifah. Kemudian yang keduanya mukasyafah yang lebih sering diartikan sebagai ilmu laduni yang bukan dengan cara berpikir secara burhani, secara rasional, tapi lebih kepada ada istilah irfani atau lebih kepada spiritual. Nah, yang katanya ini lebih tinggi kalau dalam pembahasan di Ihya. Nah, ada lagi kalau kita baca Ta'lim Muta'alim Syekh Jarnuji itu menyebut ilmu yang pertama sekali harus dipelajari oleh seorang pelajar itu namanya ilmu hal. Ya, ilmu tentang perbuatan atau ilmu amali lah kalau ada orang menyebut juga istilah ilmu amali, ilmu yang harus diamalkan, bukan ilmu nazori, ilmu yang cuma sekedar wacana. Bukan berarti wacana itu nggak bagus atau misalkan kayak diskursus teologi, kalam, diskusi tentang ketuhanan, bukan nggak bagus, cuma ada yang lebih dulu harus diperkenalkan atau dipelajari, kemudian ada yang belakangan. Nah, ini di sini saya menggunakan pendekatan ini, saya ringkas menjadi dua. Jadi dua ya. Yang pertama menggunakan kaidah yang disebut dengan dalam bahasa Arab itu ada kaidah dalam memahami sebuah istilah yang mirip maknanya itu ada kaidah ida ittama'a iftaroko wa ida iftaroko istama'a. Ketika sebuah istilah itu manunggal disebutkan hanya sendirian, ya, tidak disebutkan kawannya, itu maka maknanya mencakup dengan kawan-kawannya. Ya, misalkan iman dan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, nah itu tercakup di dalamnya makna orang-orang yang Islam juga. Wahai orang-orang yang Islam, itu maksudnya orang yang beriman juga disebut termasuk di dalamnya. Karena penggunaannya secara manunggal cuma satu saja, dimutlakan, jadi tidak dirinci. Tapi ketika disebutkan, kamu tahu nggak bedanya iman dan Islam? Kamu itu berislamnya dengan iman atau tidak? Nah, itu harus dijelaskan lagi. Nah, gitu. Jadi ada penggunaan istilah gitu ya. Itu kaidah yang pertama yang perlu dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami ada pendekatan lagi satu lagi, saya menyebutnya yang pengasuhan ini adalah perkara awaliyah. Ya, pengasuhan ini adalah perkara awaliyah sebagai pembeda dengan istilah aulawiyah.
Nah, kalau di ilmu manajemen itu ada kuadran-kuadran, mungkin teman-teman yang belajar manajemen itu ada tentang urgensitas ya. Yang ada yang penting mendesak, ada yang penting tapi nggak mendesak. Ya, misalkan contoh memuliakan tamu itu sangat dianjurkan, apalagi tamunya misalkan orang tua. Kita harus buru-buru bukain pintu, menyiapkan segala sesuatu dan lain sebagainya. Tapi itu bisa dikalahkan dengan sakit perut. Gitu ya. Kita sakit perut, urgent nih, mendesak, harus ke kamar mandi dulu. Nah, itu bisa dikalahkan seperti itu. Atau kasusnya misalkan kita sudah ditunggu guru kita ada kajian ilmu hadis, kita lagi kejar sanad dan lain sebagainya. Ternyata di tengah jalan kita harus bantu nyebrangin seorang nenek. Nah, atau ada orang yang jatuh yang butuh harus dibawa ke tempat yang aman dulu gitu. Sehingga kita harus kehilangan keutamaan. Jadi di sini namanya awaliyah itu pertama, kemudian aulawiyah itu yang utama. Nah, gitu. Ada dua pembedaan ya. Ada yang pertama, ada yang utama. Next Kang di slide-nya di ini. Nah, jadi di sini saya pengen menyebutkan ada anak belajar melalui, nah ini agak mirip-mirip nih dengan di kitab ilmu yang ini ya, yang di bukunya Al-Ghazali Children kemarin saya sempat buka, ada dua cara belajar. Saya belum baca tuntas ya, sekilas saja. Cuma ini agak-agak mirip karena dari sini saya pengen perkenalkan pendekatan tadi. Ternyata anak itu belajar yang pertama melalui pengasuhan. Jadi kalau ada istilah pengajaran itu apa hubungannya dengan pengasuhan dan pendidikan. Nah, saya dalam hal ini mengkategorikan pengajaran atau proses belajar itu sebagai aktivitas umum. Istilah belajar atau pengajaran itu sebagai genus, sementara pengasuhan dan pendidikan sebagai spesies yang berbeda. Ya, ya pendekatan biologi boleh ya pinjam istilahnya ya. Jadi ada induknya yang maknanya general bisa digunakan oleh keduanya. Ada anaknya, ada spesiesnya. Tapi dalam bahasa Arab itu yang kaidah yang pertama tadi saya sebutkan, bisa aja ini terbolak-balik. Kadang-kadang kita nyebut ketika lagi ngurusin, ini kan yang pertama ini pengasuhan, pengasuhan itu adalah wujudnya pola asuh atau interaksi antara orang tua dengan anak. Ya. Kemudian pendidikan ini aktivitas untuk mempelajari satu ilmu tertentu dengan metode-metode tertentu. Nah, tapi ketika kita lagi ngomongin anak, kadang-kadang kita sebut kita lagi mendidik anak. Nah, ini kalimat umum, bukan kalimat umum, kalimat keseharian yang tidak apa istilahnya, bukan menggunakan istilah yang denotatif, bukan istilah yang makna yang sebenarnya. Ya, sebenarnya itu nggak tepat menggunakan istilah mendidik anak gitu ya, nggak ada istilah mendidik anak itu secara teoritis ya. Ini frameworknya nanti kalau dijelasin panjang. Cuma saya nanti fokus dulu ke pengasuhan. Nah, kemudian pengasuhan juga kadang-kadang dibahas di urusan ketika dalam mendidik, tapi tidak dalam bentuk istilahnya. Makna-maknanya sering digunakan. Nanti kita lihat ada makna-makna yang terkandung di dalam pengasuhan, tapi di sini ketika seorang anak itu konteksnya, kalau di sini udah beda ya, anak itu konteksnya mesti konotasinya kepada pengasuhan. Kalau pendidikan itu kita nyebutnya murid. Nah, ini menarik juga nih untuk saya nggak tahu bisa cukup nggak waktunya kalau menjelaskan. Misalkan gini, Imam Al-Ghazali juga punya kitab yang dikasih judul Ayyuhal Walad, atau ada istilah lainnya katanya sama dengan Risalah Al-Waladiyah. Katanya itu satu kitab. Saya belum kaji lagi tuh, tapi kurang lebih ini beliau menggunakan pendekatan yang sangat personal sekali, bukan pendekatan yang sangat akademis. Nah, karena apa? Saya mengira pertama ketika Al-Ghazali menulis risalah Ayyuhal Walad, wahai anakku gitu ya. Saya pikir ini surat buat anaknya. Tapi ternyata itu adalah surat jawaban untuk murid senior. Ya, murid senior yang minta nasihat, minta istilahnya apa ya? Minta bekal
karena sudah selesai belajar, sudah khatam semua kitab-kitab Imam Ghazali, sudah ngikutin kelas semua kelasnya, semua ilmunya sudah dicicipin lah, sudah dimasukin, sudah dipelajari. Terus apalagi nih, minta pegangan yang ringkas yang bisa buat diingat-ingat, buat diulang-ulang. Nah, minta diringkaskan dalam bentuk surat yang sifatnya lebih kepada semacam surat cinta ya. Kalau di barat itu ada tradisi apa? Beles letter ya istilahnya. Yang kalau kita punya kekasih atau kita punya ya bisa ke orang tua, bisa ke anak, itu kita menulis sesuatu itu buat pegangan, semacam wasiat. Nah, kayak gitu. Jadi ternyata ayyuhal walad itu bukan, kalau orang nyebut ini pendidikan anak, ternyata bukan. Tapi ini adalah seruan atau nasihat dari seorang senior kepada juniornya, dari seorang kakak kelas kepada adik kelasnya, gitu ya. Atau dari murid kepada dari guru besar kepada asistennya. Nah, dengan panggilan kasih sayang maka disebut anakku gitu ya. Dia memanggilnya anakku. Tapi bukan dalam konteks kalau misalkan kita gimana nih untuk kita mau ngajarin anak kita, oh baca kitab Ayyuhal Walad, oh nggak pas, karena itu sejarah kitabnya, asbabul wurudnya. Kenapa kitab itu ditulis? Karena ada murid senior yang sudah belajar, sudah hatam, kemudian minta nasihat. Jadi nggak pas itu, mungkin cari kitab yang lain lagi. Dan di situ kalau disebut dalam framework pengasuhan itu disebutnya bimbingan aja ya, bimbingan atau nasihat. Nasihat dari senior kepada junior. Karena nanti sifat pengasuhan ini yang saya lupa cantumkan di slide, yang ada di slide. Pengasuhan itu terjadi oleh orang tua kepada anak, oleh senior kepada junior, oleh kakak kepada adik, oleh yang kuat kepada yang lemah, oleh yang sehat kepada yang sakit. Nah itu ya, pengasuhan itu terjadi seperti itu. Makanya nanti ada istilah, nah di sini yang perlu digarisbawahi adalah ada istilah aturan dan tradisi keluarga. Nah ini ada ya di pengasuhan dengan pola asuh yang dibentuk oleh orang tua berupa aturan dan tradisi keluarga. Ini dua istilah ini jadi kata kunci yang memang saya pegang sebagai, saya mengistilahkan ini di kajian homeschooling sebagai dua pilar pengasuhan gitu ya, antara aturan dan tradisi keluarga. Karena tanpa dua hal ini itu tidak mungkin terjadi, tidak akan berwujud bangunan pengasuhan itu ya. Jadi mesti ada dua ini. Oke, next slide. Nah, ini frameworknya. Ini mohon maaf yang tidak homeschooling, mungkin sebagai pengenalan, karena saya biasa menggunakan ini dalam perkuliahan homeschooling yang saya ampu, kemudian juga untuk di teman-teman di komunitas HSKM. Dan ini yang jadi istilahnya apa ya, titik tolak lah atau titik berangkat ketika kita mau mempelajari, atau saya lah yang kita ya. Saya ketika belajar itu membuat satu pola atau menganalisis mana yang menjadi fondasi, mana yang menjadi dasar, mana yang menjadi asas, mana yang menjadi rukunnya atau tiangnya, mana yang menjadi atapnya atau bangunannya dan atapnya. Nah, setelah menganalisis seperti itu, atau mungkin kalau yang belajar filsafat ada namanya arkeologi pengetahuan ya. Kita analisis dari mana nih istilahnya, siapa yang membawa tokohnya, pengaruhnya apa, digunakan untuk apa, gitu ya. Itu setelah hasil kajian yang cukup melelahkan lah, karena memang capek belajar itu. Hasilnya adalah tabel ini ya, untuk membedakan pengasuhan itu bukan pendidikan. Nah, saya terpaksa nih menyeret-nyeret pembahasan pendidikan sedikit supaya bisa membedakan. Karena apa? Kalau nggak diseret, ini istilahnya seperti yang disebut Pak Fendri juga sempat sebut ya kalau nggak salah, pas mempelajari itu kita harus mengenal opposite-nya ya, dari lawannya. Jadi piece-nya nih, hadap-hadapannya dengan siapa nih, supaya kita bisa tahu secara ontologis itu berbeda dengan yang lain. Kita jati diri atau konsepsi yang kita sebut itu bukan konsepsi yang lain. Nah, dan sekarang ini krisis ya, namanya krisis ontologis. Krisis ontologis itu kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang
untuk tidak mau membedakan satu persoalan atau satu entitas dengan entitas yang lain. Contohnya adalah yang terjadi kemarin, ya. Saat Hari Guru, banyak orang mengatakan semua orang adalah guru, ya, semua orang adalah guru. Nah, tentu saja kalimat ini harus ditafsirkan dengan cara sastra, ya, nggak boleh ditafsirkan secara akademis langsung. Oh, semua orang guru, berarti kita belajar kepada semua orang. Nah, ini keliru secara ontologis, dan ini menandakan ketidakmampuan untuk menyusun struktur ontologi dari entitas yang disebut atau konsep yang disebutkan. Nah, kita tidak dalam rangka membahas guru, tapi sekilas aja bahwa guru itu, kalau dalam hal ini saya membedakan guru dengan orang tua. Ya, guru ada di tabel posisi sebelah kanan di schooling, orang tua ada di posisi home. Ya, itu ada di keempat, ya. Pertama pengasuhan dengan pendidikan, tempatnya atau latarnya ada di rumah dan lingkungan, sementara pendidikan itu tempatnya di kutab, zawiyah, dan madrasah. Kemudian bentuknya pola asuh, sementara pendidikan itu bentuknya dalam bentuk kurikulum ilmu. Kemudian pelakunya atau subjeknya itu orang tua dan wali, sementara pendidikan itu ahli ilmu dan para maestro. Kemudian objeknya itu anak, goalnya kedewasaan, sementara pendidikan objeknya murid, goalnya adalah kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan, menjadi ulama. Nah, ini satu lagi pendekatannya inside out dan outside in. Next, Kang. Nah, ini untuk lebih menjelaskannya lagi, jadi ternyata ada dua pembedaan ini adalah dua aktivitas yang berbeda. Yang satu aktivitas yang dilakukan oleh orang tua di rumah dengan menegaskan bahwa keluarga adalah institusi pengasuhan atau lembaga pengasuhan. Sementara lembaga pendidikan itu namanya sekolah. Ya, sekolah itu ada kutab, ada zawiyah, ada madrasah. Ya, kalau di sejarah Islam itu. Nah, aktivitasnya beda-beda. Nah, aktivitasnya beda-beda. Kalau di pengasuhan itu yang pertama aktivitas pengasuhan primer. Aktivitas pengasuhan itu apa aja sih? Aktivitasnya ada dua, ya, interaksi dan komunikasi dan interaksi, atau kadang-kadang disebut juga sebagai sosialisasi. Aktivitas ini murni oleh kedua orang tua. Ini murni maksudnya yang ideal, ya, bagusnya tidak ada intervensi lain. Ya, tidak ada intervensi lain. Anak itu betul-betul harus terpola. Tadi polanya apa? Pengasuhan tradisi keluarga dan aturan keluarga. Harus betul-betul dalam bingkai itu. Kemudian yang berikutnya, di fase yang berikutnya, baru dia mengenal lingkungan terdekat dan teman sebaya, ya, teman tetangganya di kampungnya. Nah, ini dalam konteks ruang lingkup, ya, nanti di slide berikutnya ada juga nih disebutkan. Jadi setelah itu baru dia nanti cari mitra, ya. Kalau dalam kehidupan modern sekarang, masyarakat modern, partner kerja, ya, dicari mitra dan partner kerja, ya. Kemudian nanti setelah itu baru menyempurnakan diri dengan mencari pasangan hidup dan berkeluarga atau membentuk keluarga yang baru. Nah, itu tahapan-tahapan pengasuhannya sekaligus ruang lingkupnya, ya, dari keluarga, dari rumah, kemudian ke lingkungan terdekat, kemudian masyarakat luas. Nah, kalau pendidikan sekilas saja nggak perlu dibahas panjang, ya. Yang pertama adalah mempelajari ilmu alat atau alat untuk mencari ilmu. Yang kedua mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berurutannya dari disiplin ilmu Al-Quran, kemudian as-sunnah, dan ilmu-ilmu selainnya, ya, mengikuti arahan para ulama. Ada ilmu yang fardu ain dulu yang pertama kali dipelajari. Next, Kang. terus. Nah, ini asasnya terus. Nah, ada 3, ya. Ini sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada konsep Islam atau dari kaidah bahasa Arabnya, itu lebih lengkap lagi. Kalau ini saya menyederhanakan aja, ya, karena saya sedang menyusun textbook untuk pengantar ilmu pengasuhan. Yang saya lihat ternyata di Indonesia ini belum ada, ya. Yang ada baru ada di, nah, ini saya pernah kasih kuis nih tahun berapa, ya? Kalau mau jadi orang tua, nah, saya pernah tanya gini nih, Pak Fendri, saya tanya ke teman-teman, kalau mau jadi orang tua itu kuliahnya di mana? Ya, apa di UI, di ITB, di IPB, UNJ, apa di UPI, apa di UGM kalau mau jadi orang tua?
Ternyata yang ada membahas keluarga itu di IPB. Ya, ada namanya ilmu keluarga dan konsumen, jurusan ilmu keluarga dan konsumen. Meskipun saya punya kritik ya, menurut saya kurang tepat ya, karena itu masih ada pengaruh kapitalisnya ini, menyamakan pertama dari keluarga tidak tepat dijadikan sebagai entitas keilmuan sendiri, yang tepat itu studi ya kalau keluarga itu. Kemudian dari sisi konsumen itu harusnya produsen, ya keluarga itu sebagai produsen bukan sebagai konsumen, karena ini pendekatan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi nanti akan kita lihat di slide yang berikutnya. Ini ada saya untuk meringkaskan itu menyebutkan bahwa pengasuhan itu asasnya pertama menjaga dengan cinta, yang kedua peduli dan berbagi, yang ketiga saling mengayomi dan melindungi. Ini kalau kalau ada istilah lain, istilah pengasuhan ini lahir dari rasa kepemilikan. Ya, rasa kepemilikan. Artinya si pengasuh itu merasa memiliki. Kalau merasa memiliki pasti dijaga dong. Ya. Nggak mau kehilangan, nggak mau rusak, nggak pengen berpisah lama-lama. Ya. Selalu pengen berduaan. Ya. Ada kelekatan. Ya. Tahun lalu tuh dari Kemendikbud buat tagline keluarga hebat, keluarga lekat. Nah, itu lumayan bagus juga tuh. Cuma nggak tahu proyeknya dilanjutkan atau tidak. Nah, jadi ini ada 3 ya untuk memahami bahwa kita sebagai pengasuh asasnya itu ini. Dan kita tidak sedang membicarakan ilmu-ilmu. Ya, kecuali kalau mau dibahas keilmuannya nanti mungkin ini termasuknya ilmu hal dan dengan pendekatan bahwa ini yang pertama dilakukan oleh manusia sebelum belajar. Ya, kalau di skema yang tadi kan boleh di back ke yang sebelumnya nggak? Yang nah ini di 7 tahun pertama kan belum ada aktivitas pendidikan tapi sudah ada aktivitas pengasuhan. Jadi ini yang pertama. Orang dengan pengasuhan itu bisa menjadi manusia saja. Ya, jadi manusia saja, manusia ansih. Tapi dengan pendidikan manusia menjadi makhluk yang mulia. Ya, makhluk yang mulia. Kalau di pendekatannya Ihya itu ada pembedaan hewan ya, antara hewan dan manusia. Hayawanun natik itu ada pendekatan filsafat. Jadi sekedar menjadi hewan, nah gitulah ya. Pengasuhan itu bisa membuat kita setingkat atau sederajat dengan hewan. Nah, itu udah lumayan tuh kalau kita betul bisa jadi hewan ya. Udah lumayan. Artinya kita tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan akal. Tapi itu sudah lumayan. Karena di zaman sekarang itu banyak orang yang lebih buruk dari hewan, ya. Karena meninggalkan pengasuhan. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu lebih sesat dari seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kalau dalam nggak tahu nih, saya konfirmasi nih sama pakar biologi. Kalau dalam yang saya pahami, hewan yang baik itu hewan liar, benar nggak nih Kang? Jadi kalau disebut kehewanannya mana yang berperi kehewanan paling bagus antara hewan liar dengan hewan ternak, itu hewan liar yang sejatinya betul-betul hewan. Nah, benar nggak nih? Saya konfirmasi dulu, takut salah. Wah, saya juga nggak paham tuh, Kang. Derajat kehewanannya mana yang lebih bagus, nggak tahu saya, nggak paham. Jadi gini, kalau yang hewan ternak ini, logikanya itu banyak intervensi manusia. Fitrahnya itu sudah banyak, dia kehilangan kemampuan mencari makan, misalkan contoh ya. Jadi untuk ini itibar sih, saya dibaca beberapa renungan tafsir. Jadi menyebutkan ini ada hewan, udah lumayan hewan itu kualitasnya itu, atau kalau boleh meminjam teori evolusi, minjem dulu ya. Ya sekelas monyet, sekelas kera atau simpanse dan sejenisnya mamalia, kita ini sekelas mamalia udah lumayan. Ya dibandingkan jadi hewan ternak. Karena hewan ternak itu kehilangan beberapa fitrah. Tapi ada yang lebih parah, yaitu yang lebih sesat daripada hewan ternak. Nah, itu ungkapan Al-Qur'an luar biasa. Jadi bukan cuma dijelek-jelekkan di bawah hewan, tapi di bawahnya lagi. Nah, itu ringkasnya ya. Kalau mau jadi hewan yang lebih tinggi dari hewan, maka harus menggunakan akal, maka harus berpendidikan, harus berilmu. Nah, ini yang membedakan hewan dengan hewan yang berakal. Jadi di pengasuhan ini konteksnya kita supaya setara dengan hewan aja dulu deh.
supaya setara dengan hewan. Hewan itu menyusui anaknya, melahirkan, nggak rewel, nggak protes, ya, nggak ada apa. Kemarin tuh apa? Nggak mau punya anak apa? Child free, nggak mau punya anak, ya. Ada yang apalah macam-macam tuh manusia tuh bikin aneh-aneh aja, lebih lebih parah gitu. Jadi kalau kita menjalankan tugas kita sebagai hewan, misalkan lebah menjadi lebah, semut menjadi semut, ya, dia berfungsi dalam ekosistem kehidupan, nah itu udah lumayan bagus, gitu ya. Jadi aktivitas kita dalam pengasuhan ini tidak menjadikan kita mulia, tapi tidak membuat kita jadi lebih rendah. Gitu. Artinya jangan sampai kehilangan nih, yang pertama aja jangan sampai kehilangan, apalagi kehilangan keutamaan. Mohon maaf, kita kita ini daripada ya, hukum daripada masih mending, hukum masih mending. Kita bolehlah kehilangan keutamaan, nggak sempat belajar, nggak berilmu, tapi jangan sampai kehilangan pengasuhan. Gitu. Ini hukum daripada ya. Tapi lebih bagus ya pengasuhannya jalan, tentu saja pendidikan juga jalan, karena dua-duanya itu ada kewajiban ya di dalam Islam. Next lagi, Kang, slide 2 slide yang berikutnya. Lagi. Nah, ini dalilnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Potongan surat At-Tahrim ayat 6. Di sini ada pemeliharaan dan penjagaan yang lahir dari ketakwaan ya. Kalau secara analisis bahasa, qu anfusakum itu jaga karena penuh kekhawatiran, kurang lebih seperti itu. Kita khawatir jangan sampai keluarga kita ya itu sampai jatuh kepada neraka. Nah, jadi ada bimbingan Al-Qur'an dari aspek ini. Saya agak rumit menjelaskannya karena ada yang harus dijelaskan 1 semester nih, Kang. ada beberapa, ini saya mau memperkenalkan ini sebagai pengantar ilmu baru ya. Jadi ilmu pengasuhan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, yang berpisah atau sudah memisahkan diri dengan pendidikan. Sementara di masyarakat, ilmu pengasuhan itu kalau nggak nempel di pendidikan, dia nyampurnya di psikologi gitu. Jadi makanya nanti mohon maaf kalau ada yang agak aneh, jangan langsung divonis sesat ya saya ya. Tolong diklarifikasi, tolong didiskusikan aja gitu. Jadi ini disclaimer dulu supaya nggak ada fitnah di antara kita. Kemudian ada doa Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga doa yang sangat mengandung konten atau muatan-muatan konsep-konsep pengasuhan. Ya, pertama itu menyebutkan tentang keorangtuaan. Ya, dalam bahasa Inggris parenting ya, pengasuhan itu istilahnya parenting. Ada istilah lain nursing ya. Dalam konteks akademis, asuhan disebutnya nursing. Doa tadi itu menunjukkan bahwa orang tua itu ternyata tugas utamanya mengasihi dan menyayangi. Ya. Sehingga kalau udah anak itu, ini kita nggak ngomongin pendidikan ya, orang tuanya nggak ngajarin cara baca Quran karena mungkin buta huruf juga, nggak ngajarin cara berhitung dan lain sebagainya. Tapi sayang, menjaga, mengayomi anaknya. Kemudian anaknya berdoa, ya Allah sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku. Nah, gitu. Jadi masih bisa dapat tuh status orang tuanya, masih berjalan meskipun tanpa aktivitas pendidikan. Next slide. Nah, ini yang tadi sudah sempat disebut. Jadi secara ruang lingkup tahapannya pertama di kuadran ya, atau lingkaran paling dalam, pengasuhan primer itu oleh keluarga. Nah, sedapat mungkin jangan sampai ada intervensi lain. Ya, kenapa nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian sekunder baru dia keluar. Kemudian tersier baru dia mengelana kemana-mana. Next. Nah, ini pilar-pilarnya sebenarnya intinya ada di sini. Jadi ada ada 3, saya nyebutnya apa ya, 3 latar. Kalau mungkin bahasa Inggrisnya apa ya? Base ya tiga ini aja lah, tiga pendekatan lah. Susah nih nyari padanan Indonesia. Jadi yang pertama, dalam setiap aktivitas, tadi kan aktivitasnya udah disebut ya, komunikasi,
dan interaksi atau sosialisasi. Nah, dalam setiap aktivitas tersebut itu harus memuat ketiga hal ini, asah, asi, dan asuh. Ya, artinya kita harus memperhatikan tiga hal ini. Atau kalau dalam bahasa yang sederhana, asah, asi, dan asuh ini adalah kearifan yang sudah dijaga oleh orang tua kita yang sering diperkenalkan kepada kita itu untuk merangkum semua konsep-konsep pengasuhan. Ya. Asah itu apa sih? Mengasah keterampilan dan mental sehingga terbentuk nih karakternya jadi wataknya yang jelek dikikis atau dikurangi atau diredupkan, dihilangkan, watak yang bagusnya dikembangkan, gitu ya. Kemudian asih itu berarti kasih sayang, perhatian, ya, bonding. Ya, termasuk ini kebersamaan tadi yang saya sebutkan, rasa kepemilikan itu namanya sense of belonging. Dia merasa pengen sama-sama, gitu, pengennya tuh saling memiliki lah. Nah, ini yang saya sebut tadi aktivitas ekonomi, ya, sandang, pangan, dan papan. Jadi asuh dalam istilah khusus maknanya itu sandang, pangan, dan papan. Tapi asuh dalam istilah yang umum, yang general itu asuh itu mencakup asa, asi, dan asuh. Nah, bingung ya? Enggak ya? Puyeng. Soalnya tadi kan makanya saya istilah tadi saya perkenalkan dulu pendekatan beberapa istilah yang kadang-kadang berbeda. Nah, istilah asuh yang pertama ini asuh pakai A kecil deh gini. Ada asuh dengan A besar, ada asuh dengan A kecil gitulah. Jadi asuh dalam yang menggunakan A kecil ini maknanya secara terminologis langsung kepada pemenuhan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang dijelaskan dalam ilmu ekonomi sandang, pangan, dan papan. Artinya orang tua punya kewajiban mengasuh dalam pengertian memberi makan. Ya, kalau dalam kajian tauhid Allah Ar-Razzaq, ya, Allah Ar-Razzaq. Sementara yang asa itu Allah Al-Mudabbir, ya. Yang asi itu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini semuanya cakupan kalau kita belajar ilmu tauhid namanya cakupan makna dari tauhid rububiyah. Ya, karena istilah pengasuhan itu asal katanya sama dengan rob, ya. Kan di bahasa Arab kan jadi tarbiyah. Ya, dan ini berbeda dengan tadi di tabel sudah saya sebutkan ya, pengasuhan dalam kurung tarbiyah, kemudian pendidikan dalam kurung takdib. Dan ini ada makna-makna yang banyak sekali yang perlu dijelaskan yang secara akademis harus dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan orang sekedar ngomong secara sehari-hari ya nggak masalah ya, gonta-ganti makna, yang penting ngerti lah gitu kalau di dalam komunikasi sehari-hari. Tapi secara akademis, kalau kita mau tertuntun, kalau kita mau ngikutin kaidah-kaidah keilmuan, kalau kita mau jadi orang yang terdidik, yang punya ilmu tadi di kuadran sebelah kanan, orang-orang yang mulia, yang menggunakan akal, kita harus ikutin tuh kaidah-kaidah tadi. Nah, kemudian pilarnya sebetulnya ada dua ini. Ya, kalau yang saya mungkin istilahnya ini lantai lah ya. Lantainya itu atau pijakannya itu asa, asi, dan asuh. Kemudian ada pilar atau rukunnya, itu aturan dan tradisi. Saya suka meringkasnya gini, pengasuhan itu adalah aturan yang menjadi pengasuhan adalah tradisi keluarga. Lupa lagi. Pengaturan adalah aturan keluarga yang menjadi tradisi dan tradisi yang menjadi aturan. Itulah kurang lebih. Itu dalam bentuk definisi naratif ya, supaya bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Nah, poinnya adalah aturan itu sebetulnya si pengasuh, dalam hal ini orang tua, itu harus bisa menggunakan wewenangnya untuk melakukan perintah. Nah, ini kalau cuma sekedar gini mungkin orang banyak yang ini ya, banyak yang iskal, aneh lah gitu. Perintah dan larangan ini kalau dalam bahasa Islamnya itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi seorang kepala rumah tangga, seorang pengasuh, seorang suami, seorang ayah itu harus menjalankan fungsi hisbah. Ya, di kitab Ihya, kitab ke-29 ya, ada bab kitab amar ma'ruf nahi mungkar. Itu membahas tentang bagaimana proses hisbah. Proses bagaimana kita mengubah kemungkaran, meluruskan orang, kemudian memerintahkan kepada kebaikan. Nah,
Di sini ada kata perintah dan larangan karena sifatnya tadi pengasuhan itu dari yang tinggi ke yang rendah, dari orang tua kepada anak, dari suami kepada istri, dari kakak kepada adik, dari senior kepada junior, dari yang kuat kepada yang lemah, dari yang sehat kepada yang sakit. Ya, perintah. Jadi bahasa Arabnya amar. Beda dengan doa. Doa itu permohonan atau permintaan. Kalau doa dari bawah kepada atas, dari bottom up gitu ya, dari bawah minta itu mohon ke atas. Kalau amar instruksi dari atas top down ya sifatnya, dari atas ke di bawah. Tidak bisa sebaliknya. Nah, ini ada makna-makna yang ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang berikutnya adalah tradisi atau kebiasaan, ya, rutinitas yang berulang-ulang. Nah, ini tradisi ini bisa lahir dari aturan yang diberlangsungkan secara turun-temurun atau dibiasakan setiap hari sehingga tidak perlu lagi dicantumkan. Ini nanti akan, saya lupa di slide berikutnya ada nggak ya? Ada tentang norma dan nilai. Coba di next, Kang, next slide. Nggak ada ya. Next lagi coba. Oh, enggak berarti. Ya, balik lagi. Ada ini aja deh. Jadi itu ya. Jadi yang tadi aturan dan tradisi itu nanti akan menjadi dan di dalam diri si anak akan menjadi konsep diri. Ya, kemudian akan nanti ujungnya ini akan jadi bentuk akhlak lah. Nanti kita sampai ke pembahasan itu. Kita urut dulu. Jadi polanya seperti apa? Ya, 7 tahun pertama ini ya, ibroh dari Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Di beberapa riwayat disebutkan begitu, tapi saya nggak tahu nih validitasnya. Tapi banyak sekali kitab mengutip merujuk bahwa ini katanya dari ibrohnya Ali bin Abi Thalib. Jadi anak itu di 7 tahun pertama itu harus menjadi raja. Nah, cuma orang-orang suka salah paham nih. Salah pahamnya raja ini seolah-olah bisa sewenang-wenang, bisa berlaku seenaknya. Padahal makna raja ini artinya dia tidak terkena aturan, artinya tidak bisa dihukum. Ada do and don't-nya tadi tidak bisa diberlakukan karena dia raja. Raja itu kebal hukum, ya. Bisa punya hak veto. Nah, itulah. Yang lain dihukum, si kecil ini dikhususkan tidak dihukum meskipun pelanggarannya sama. Nah, itu. Jadi jangan karena anak jadi raja kemudian orang tuanya jadi pembantu. Nah, ini malah jadi orang tua akhir zaman ya, anaknya jadi raja, terus keterusan jadi raja terus ya, disuapin, minta ini itu diturutin ya. Makanya saya suka bilang kalau sama orang tua yang, mohon maaf nih, istilahnya orang tua yang lemah, yang tidak menjalankan wewenangnya, kalau anak itu raja, maka ibu itu adalah ibu suri. Jadi harus diingat, jangan sampai ibunya malah kalah. Dia tuh raja, paling saingannya sama kakaknya, dia boleh berkuasa lah, dia mainan seenaknya, nggak diberesin, nggak punya tugas dan lain sebagainya. Nah, yang pertama anak menjadi raja di sini yang perlu dilakukan adalah menguatkan bondingnya, mencurahkan kasih sayang, membangun jiwanya dari sisi mental spiritualnya itu ditunjukkan bahwa dia itu sangat berharga, dia dicintai, dia itu dalam tanda kutip ya hebat lah segalanya. Kemudian dia itu diterima sebagai bagian dari keluarga. Nah, di sini kalau dia tidak tuntas atau tidak berhasil menjadi raja di tahap yang pertama, dia tidak bisa menjadi wazir di tahap kedua, tidak bisa menjadi tentara di tahap kedua, karena di tahap kedua ini aktivitasnya adalah murni penuh pendisiplinan. Kalau mahasiswa pernah di ospek, nah di fase kedua ini adalah fase ospek. Ya. Selama 7 tahun anak itu di ospek, disuruh-suruh, kalau melanggar dipukul gitu ya. Kalau melanggar dipukul, tentu aja ada aturan memukulnya ya. Kalau melanggar dipukul, ada hukumannya, diperintah-perintah dan lain sebagainya. Jadi di sini kita menjalankan fungsi anak itu sebagai pesuruh, dan anak itu harus didisiplinkan
sebagaimana atau selayaknya tentara gitu. Dan ini hanya bisa terjadi setelah dia sebelumnya menjadi raja. Kenapa? Kalau dia sebelumnya belum merasa diterima, belum merasa dicintai, dia nggak akan nurut. Ya, dia nggak akan mengakui orang tuanya sebagai ibu suri yang bisa memerintah dia seenaknya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah terbentuk, sudah terbina dari asuhan pendisiplinan ini, barulah dia nanti bisa menjadi sahabat. Barulah bisa banyak diajak diskusi. Jadi jangan banyak diajak diskusi ketika di fase kedua. Nanti dia sok-sokan dewasa sebelum waktunya. Kadang-kadang dalam tanda kutip nih terlalu demokratis jadi liberal, jadi sulangung gitu ya. Lurus tunjung bahasa Sunda. Jadi nggak bisa diatur karena apa yang harusnya disuruh, yang harusnya makanya saya sampai sekarang ini masih sangat saya penasaran sekaligus takjub dengan orang tua dulu ya, ketika mereka menggunakan konsep pamali. Ya, mungkin Kang Fendri tahu ya istilah pamali ya. Yang lain juga mungkin teman-teman tahu. Nah, istilah pamali ini banyak digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan saat itu juga. Ya, pamali, udah cukup aja itu aja. Ya, bahkan nggak perlu dijelaskan dalilnya tuh. Kalau anak sekarang banyak nanya dalil, nah itu kadang-kadang orang tuanya malah ngasih penjelasan. Kalau saya enggak, ya pamali udah, diem, nggak boleh. Nah, di fase kedua ini harus banyak nih, harus banyak. Atau nanti kalau menjelang di akhir fase kedua, menjelang di fase ketiganya nanti dibilangnya gini, nanti juga kamu tahu, nanti kalau udah gede kamu ngerasain, nanti kamu ngerti, suatu saat nanti ayah kasih tahu, kalau kamu udah balik ayah kasih tahu, kalau kamu udah punya pekerjaan sendiri nanti ayah ceritain, nanti kalau misalkan kamu sudah menikah baru ayah jelasin. Nah kayak gitu gitulah. Nah, untuk tidak mengatakan itu terlalu panjang, maka disingkat jadi pamali. Pamali udah aja. Nah, goalnya apa setelah dengan 3 tahapan ini, anak itu akan menjadi dewasa. Ya, kalau urutannya betul, kemudian dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu dewasanya itu jadi, betul-betul jadi. Nah, cirinya ada 2. Ya, dewasa itu dicirikan dengan kemandirian. Mandiri itu secara mental, secara kepribadian, secara apa istilahnya kalau sekarang? Pekerjaan ya, secara ekonomi. Mandiri berarti punya penghasilan. Kemudian dia berakhlak mulia. Akhlak mulia ini lahirnya dari apa? Karena dari konsep diri yang sudah ditanamkan di keluarga tadi. Ini saya salah nyebutnya. Saya nggak boleh menggunakan istilah ditanamkan. Dari konsep diri yang sudah dia terima dan terbentuk dari hasil asuhan tadi, maka anak itu akan punya karakter khusus yang oleh para ulama disebutkan sebagai akhlak. Ya. Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Miskawe, Ibnu Abid Dunya, beberapa ulama pakar akhlak atau yang menulis kitab tentang akhlak itu menyebutkan bahwa definisi akhlak itu yang secara sederhana adalah sesuatu yang otomatis bisa dilakukan tanpa melalui proses berpikir. Artinya di sini konteksnya adalah dia sudah terbiasa, sudah ringan, sudah tidak merasa berat ketika melakukan sesuatu. Ya. Bahasa Sundana poksok gitu ya, disuruh orang tua, baru manggil nak, bang, kak, langsung dia. Ya, kenapa bu? Langsung dia langsung bantu, langsung menyambut gitu ya. Itu akhlak ya otomatis. Nggak perlu dibilangin lagi setiap hari. Itu kok tempat tidurnya belum diberesin, itu jendelanya, itu lampunya. Nah, itu di fase kedua kan kita ngomel-ngomel itu terus ya selama 7 tahun. Nah, yang punya jatah emosi katanya banyak, jatah kata-kata katanya ibu-ibu kan banyak ya. Nah, itu keluarin ke anak yang di usia fase kedua nih, keluarin terus. Nah, kalau ke anak yang pertama banyak cerita aja, nanti baru ke anak yang fase ketiga diskusi. Nah, ini jadi pengasuhan ini ujungnya adalah kemandirian dan akhlak mulia. Nah, termasuk dalam kemandirian dan akhlak mulia ini atau kedewasaan ini adalah kemampuan finansial atau dalam bahasa ekonominya pekerjaan. Pekerjaan artinya kalau anak diasuh dengan baik, maka dia tidak nganggur. Kalau orang tuanya menjadi pengasuh yang benar, maka tidak ada pengangguran di dunia ini.
Ya, karena salah satu tugas pengasuhan atau tugas orang tua itu memberikan kemandirian atau memastikan anak itu mandiri, bisa hidup sendiri, bisa membangun keluarga yang baru atau bisa menikah lah gitu ya kurang lebih. Jangan lepas tangan, jangan tidak dicarikan kerja atau tidak diberi pekerjaan atau tidak dilimpahkan perusahaan kita atau tidak diajak bergabung ke usaha yang kita bangun. Kan kita punya CV, punya PT. Jangan sampai anak disuruh nyari sendiri. Ya. Itu ibarat kalau zaman dulu orang tua tuh punya tanah, punya kebun, kemudian anaknya diajak dulu ya berkebun, akhirnya diwariskan kebunnya. Nah, kalau orang tua sekarang dia bikin perusahaan, anaknya suruh bikin perusahaan lain. Ya, dia udah bangun, anaknya suruh punya kebun yang lain. Nggak usah ikut campur, dibiar mandiri itu salah ya mandirinya. Mandiri itu salah satu tugas orang tua adalah mewariskan aset kerja dan networknya, ya termasuk jaringan kerjanya. Itu bahasa modernnya ya. Kalau dulu ya mewariskan cangkul, mewariskan jala, mewariskan perahu dan lain sebagainya. Next. Berulang nih ya. Next lagi. Ketahuan udah ngantuk nih bikin slide tadi. Basis akhlak mulia. Nah, ini jadi keluarga sebagai lembaga pengasuhan itu membentuk akhlak mulia. Kalau kita sepakat bahwa permasalahan yang ada di negeri kita adalah masalah akhlak, maka harus diselesaikan di rumah, ya, bukan di sekolah. Ya, karena sekolah itu lembaga pendidikan. Ya, sekolah tidak akan bisa memperbaiki akhlak. Bukan tidak bisa, itu saya salah. Ini saya secara akademis nggak boleh nyebut itu. Tidak bisa membentuk akhlak. Ya, sekolah tidak bisa membentuk akhlak. Ya, karena sekolah itu lembaga pendidikan. Ya, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang diharapkan kecuali ketika sekolah itu sudah berubah menjadi lembaga pengasuhan. Contohnya apa? Full day school atau boarding school. Itu anak itu betul-betul sudah tinggal di sana, yang nggak ada lagi konsep mana keluarga, mana tetangga, mana lingkungan sekitar. Kalau udah mondok tuh ya di situ-situ aja ya. Nah, maka dibentuknya di situ. Ya, tapi kalau orang yang normal, normal maksudnya yang pada umumnya lah keumuman atau yang homeschool nih ya, yang homeschool udah di rumah aja. Ya, jangan harapkan ke lembaga pendidikan. Mohon maaf nih ayah bunda yang mengharapkan ke masalah akhlak itu diselesaikan di lembaga pendidikan itu terpengaruh pemikiran Barat. Ya, orang Barat itu menggagas pendidikan karakter, ya, mereka menyebutnya educating for character. Itu tokohnya Thomas Licona ya. Menjajal bagaimana orang-orang di sekolah itu, ya, peserta didik atau murid-murid itu bisa berdisiplin dan lain sebagainya. Sehingga apa? Konsentrasi guru itu bukan kepada ilmu lagi, tapi ngurusin perilaku murid. Dan itu tidak Islami, ya. Itu tidak Islami. Orang tua malah jadi lepas tangan. Nah, konsep Barat seperti itu wajar karena mereka sudah krisis keluarga, ya sudah kolaps tuh konsep keluarganya. Jadi wajar, satu-satunya harapan mereka sekolah. Kalau kita jangan ngikutin mereka, kalau ngikutin malah jadi kolaps nih keluarganya. Lebih baik dikuatkan ya. Proyeknya kan kita family mainstreaming, kita jadikan keluarga jadi arus utama sebelum kolaps justru. Jangan malah ya udah ikutin aja, nanti juga keluarga mah kolaps gitu ya. Jadi udah fokus di perbaikan sekolah aja, semua diserahkan ke sekolah. Nah, itu. Nah, yang mungkin nanti juga bisa sharing nih Pak Fendri dan Bu Emir kan di Jepang ya. Di Jepang itu sekolah itu yang pendidikan dasarnya itu menjalankan peran pengasuhan lumayan saya lihat lumayan lumayan berperan tuh. Yang kalau di kita nggak ada tradisi itu. Ya, kita betul-betul di keluarga aja dibentuk disiplin etos kerja dan lain sebagainya itu di keluarga. Nah, kalau kita mau ngikutin ke sana nanti mungkin perlu didiskusikan apa memang realita harus meniru kepada konsep yang di Jepang misalkan secara pendidikan lembaganya diubah menjadi seperti itu sampai ada tidur siang dan makan siang dikelola oleh lembaga. Itu kan lembaga pengasuhan ya, yang ngurusin makan kan lembaga pengasuhan. Apalagi ngurusin tidur siang gitu. Keluarga aja udah jarang yang ngurusin tidur siang gitu ya. Nah, ini kalau mereka bergeser itu wajar, tapi
kita jangan begitu gitu ya. Ini kita nih kayak orang zaman dulu, zaman saya ingat tuh ada buku Restorasi Meiji. Dulu generasi muda Jepang itu ketika masuk paham barat atau westernisasi ke Jepang, itu ada semacam diskursus kebudayaan, atau kalau di kita tuh ada namanya polemik kebudayaan dulu ya, Ali Sastro Amijoyo dengan siapa tuh dulu kalau di Indonesia. Itu kita ngikutin barat atau enggak. Nah, yang menang itu kan generasi Jepang yang akhirnya mereka hilang dari tradisi samurainya hilang. Kemudian banyak tradisi hilang karena mereka yang menang di antara wacana-wacana itu dan gerakan-gerakan mereka yang menang adalah generasi yang saya ungkapannya kurang lebih gini, kita itu harus memetik bunga sekaligus durinya. Jadi kalau mau ngikutin orang barat, ngikutin Amerika dan Eropa, itu sekalian sama duri-durinya. Jangan cuma bunga mawar daun kelopak bunganya doang, tapi durinya juga, dan kita harus ketusuk juga. Jadi jatuhnya juga harus diikutin gitu kurang lebih. Nah, kita jangan ke sana lah menurut saya. Kita banyak mutiara terpendam, kita banyak warisan, kita banyak turots, banyak konsep-konsep, kita punya panduan, ada Al-Qur'an, ada hadis, kita nggak usah niru-niru orang lain gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke basis akhlak mulia, kalau kita mau menuntaskan urusan akhlak ini, maka kita harus perkuat norma dan tradisi dalam keluarga. Ya. Yang membiasakan anak untuk disiplin ya, hormat kepada orang lain, menghargai orang lain, membuang sampah. Karena itu harian ya, kadang-kadang untuk permisi aja ya, untuk punten dengan orang yang lebih tua, atau bersuara lebih rendah ketika ada orang tua sedang berbicara atau ada tamu dan lain sebagainya. Itu hanya bisa di rumah. Di kelas itu atau di sekolah itu membutuhkan banyak pembimbing, butuh banyak wali kelas. Ya, gak usah dibahas kepanjangan deh. Intinya gitu. Kemudian pembentukan konsep diri, dan ini Pak Amali tadi udah disebut ya, sebagai norma etis. Nah, ini benteng nih. Jadi konsep diri kemudian dilengkapi dengan pamali. Pamali itu bahasanya apa ya? Yang dia tuh cukup tahu aturannya aja tanpa tahu maknanya. Ya, kita kan banyak ya di agama gitu, taunya belakangan. Nah, nanti dapat hikmahnya nanti belakangan. Kemudian manusia itu menjadi berkarakter dan bermoral, disiplin dan mandiri sebagai tanda. Ini udah next, masih ada nggak ya? Nah, ini terakhir ya, penutup sekilas saja. Ini yang juga mungkin ini hasil penelitian yang saya juga harus pelajari lagi. Cuma saya mengamini ketika ada beberapa penjelasan terkait hal ini. Menurut saya ini masih ini ya, ini bukan pendapat ilmiah karena saya juga harus masih mengkaji. Cuma ini buat bahan diskusi aja. Menurut saya ini benar nih pola-pola seperti ini. Sementara ini saya mengiyakan bahwa memang harus ada persilangan dan ada peran khusus antara ayah dan ibu ya terkait dengan jenis kelamin, karena di Islam sendiri banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang kekhasan dari jenis kelamin tertentu. Misalkan kalau anak perempuan tuh begini-begini, anak laki-laki tuh begini-begini. Ya, karena pembedaan sifat laki-laki dan perempuan, maka ada asuhan ayah dan asuhan ibu, dan ada asuhan persilangan gitu ya. Jadi antara laki-laki, orang tua laki-laki dengan anak laki-laki, orang tua laki-laki dengan anak perempuan, dan seterusnya. Nah, ini polanya kurang lebih seperti ini. Kalau ada yang mau mengkritik, alhamdulillah nih, karena atau beri masukan ya, karena saya baru sekilas aja mengkaji tentang ini. Demikian mungkin sebagai pengantar. Udah habis kan slide-nya? Iya, terakhir Kang kayaknya. Iya, alhamdulillah. Itu aja mungkin dikembalikan ke Pak Fendri. Siap, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Ridho. Ini kayaknya kita dapat intisari dari tesisnya Kang Ridho nih. Selama beberapa tahun itu kita alhamdulillah dikasih anugerah ya, dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa belajar dari beberapa tahun kerja keras Kang Ridho gitu dalam waktu singkat ini. Nah, Kang Ridho ada yang mau nanya nih di chat. Mangga. Terkait yang raja tadi ya, anak menjadi raja. Ini saya bacakan aja dari Teh Mega. Bagaimana jika ada kasus punya anak berjarak rapat dan anak pertama baru 6 tahun, anak kedua dan ketiga di bawah 5 tahun.
karena merasa anaknya yang pertama sudah lebih dewasa, kadang fitrah sebagai raja atau ratu terciderai karena sering disuruh-suruh. Kadang mulai diperkenalkan untuk lebih disiplin dalam hal merapikan mainan, buang sampah, balikin handuk, dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana untuk memperbaiki itu agar fitrahnya sebagai raja atau ratu tetap terjaga, namun kedewasaan juga tetap tumbuh. Enggak kan? Wow, ini pertanyaan. Ini langsung dikomentarin ya? Ya, langsung aja Kang. Ah, Kita per pertanyaan aja. ya ini berat ini karena saya juga termasuk yang kena kasus ini ya. Dan banyak saya lihat biasanya yang kasus yang serupa ya, yang anaknya berturut-turut, saya juga begitu ya, nempel-nempel jaraknya 1 tahun 2 tahun, kemudian biasanya belum peka ketika baru anak pertama. Jadi anak pertama ini jadi korban. Di beberapa tempat saya temukan seperti itu. Jadi kematangannya akhirnya terpaksa jadi terlambat ya, karena kesalahan juga ya, kesalahan kita sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan ini jadi bahan ini aja, bahan renungan, bahan taubat kita sebagai orang tua, bahwa ada hak-hak yang belum dipenuhi, dan mungkin kita bisa membela diri karena terpaksa lah, darurat, atau sudah nggak sanggup, tapi tetap kita berusaha aja menambal kekurangan kita, kesalahan kita itu kita perbaiki dengan berusaha memberikan haknya atau kesempatan dia untuk tetap menjadi raja ya, kalau dalam hal kasus yang tadi ya. Jadi di waktu-waktu tertentu, jadi kita harus buat nih semacam apa ya, ini mungkin sangat teknis banget ya, nanti yang lebih tahu orang yang sering bareng-bareng. Intinya gini, si anak pertama nih kalau kalau ada ngerasa akhirnya kok dia jadi terlalu sering disuruh-suruh, nanti dia harus dikasih privilege atau waktu-waktu tersendiri ya, ada privasi yang orang lain nggak punya, tapi dia diberi kesenangan sendiri ya. Ya mungkin dia punya mainan sendiri atau diajak jalan-jalan sendiri ya, ketika yang lain nggak diajak, dan itu harus dalam rangka mengobati, maksudnya dikontekskan kita sedang mengobati luka itu atau menambal kekurangan kita. Jadi ada juga tuh yang sampai katanya kalau lebih bagus diucapin aja. Misalkan kakak kan udah sering bantu-bantu beres-beres nih, padahal masih usianya segini, harusnya masih main. Nah, jadi sekarang mainnya ditambah, atau ini ada hadiah, ini ada mainan. Di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, sehingga terjalin ikatannya khusus, ya, bonding khusus. Nah, ini cuma tips trik aja yang saya juga berusaha makainya kayak gitu. Cuma teknisnya itu yang tahu orang yang hafal ya, yang dengan karakter anaknya. Milih waktunya gimana, terus apa waktu berapa panjang, berapa lamanya. Mungkin bisa sampai 5 tahun, atau dia sudah di fase ketiga. Nah, mudah-mudahan sih enggak ya. Masih harus ada begitunya. Ya, karena ada beberapa kasus yang begitu. Ya, yang kelihatannya tough gitu, tangguh banget, kelihatan udah sempurna. Di ruang-ruang tertentu tiba-tiba cengeng, tiba-tiba melau, tiba-tiba apa namanya itu, ya kayak gitulah. Jadi rapuh, tiba-tiba rapuh. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Alhamdulillahnya kan udah tahu nih sekarang nih. Tadi ya Teh Mega udah tahu bahwa si kakak yang sulung nih, yang pertama nih, ada kerapuhan, ada yang belum selesai nih bangunannya, yang belum kita sempurnakan. Berarti kita pantau gitu ya. Nanti jangan jangan kaget kalau nanti di usia 14 tiba-tiba dia ada tantrum misalkan, atau sudah usia 18 tantrum tiba-tiba, atau tiba-tiba dia murung. Kita harus koreksi ketika itu, mungkin dari kita itu, atau mungkin juga dari yang lain, bisa juga dari lingkungan. Cuma paling enggak kita udah punya keunggulan lah, bahwa kita tahu ini ada kesalahan kita, ada kekurangan kita, sehingga kita punya niat memperbaiki diri, dan ini dijadiin sebagai bahan evaluasi. Itu bedanya dengan orang yang nggak sadar, nggak tahu kan, eh, ya abai ya biasanya ya, nggak memperhatikan perkembangan anak, terus emosinya kayak gimana. Nah sekarang alhamdulillah lah kita bisa menyadari ini, sehingga kita bisa perhatikan nih ya, kerapuhannya dia di mana, kecengengannya dia, kemelauannya dia, kelabilannya dia itu ada di mana. Nanti mungkin kalau nggak kita sering, saya nggak mungkin orang psikolog perkembangan kali ya yang bisa
treatment per ininya ya, per tingkatannya gimana tuh tahapan-tahapannya. Nanti mungkin bisa konsultasi dengan psikolog yang sesuai dengan perkembangan usia. Saya cuma bisa kasih gambaran umum gitu aja karena secara teoritis ya memang itu harus ditambal. Kemudian kita bisa kasih tentang saya karena berdasarkan pengalaman ada banyak yang seperti itu dan kita menyadari bahwa itu adalah salah satu yang disebut oleh orang-orang sebagai luka pengasuhan ya. Itu orang-orang nyebut begitu atau sebagai dosa kita ya terhadap anak pertama atau anak kedua yang sebetulnya dia punya hak untuk ya kayak ASI juga ya kadang-kadang udah berbagi ASI kan ya kita kekurangan kurang sempurna misalkan memberikannya ya udah berarti kelemahan kita ya bisa buat istighfar sering-sering bisa semakin kita jadi sayang dengan si kakak yang ya kasihan dia kan nggak dapat ASI penuh misalkan atau nggak sempat disayang-sayang udah keburu ada adik dan lain sebagainya. Tapi jangan dijadikan ini sebagai sebuah eh, takdir dalam pengertian ya udah memang udah begitu. Jadi memang dia mah anaknya begitu enggak ya karena kalau emang terpaksa lingkungan atau keadaan kondisi situasi memang memaksa dia harus dewasa sebelum waktunya atau lebih cepat dari ukuran standar ya nggak masalah jadiin aja dia dewasa karena apa kita kan nggak tinggal di lingkungan yang ideal sebagai contoh ada orang yang tinggal di area penampungan ada orang tinggal di area perang ya ada tinggal di area ya kayak misalkan di Palestina gitu ya atau di Suriah gitu di Afghanistan dari tempat-tempat yang lain. Kita juga di tempat kita nih ada yang sudah di lingkungan yang settle, yang kayak di perumahan yang udah rapi. Ada di perkampungan yang ada perkampungannya yang udah tradisinya bagus, ada yang di pinggiran kota yang globalisasinya itu udah semrawut dah. Jadi kita nggak bisa ngebangun pola, kadang-kadang bahasa juga berantakan dan lain sebagainya. Jadi kita negosiasi aja. Yang penting kesalahan kita udah kita tahu, kita tobat, kemudian kita berusaha memperbaiki. Sementara masalah nanti perkembangannya ya Allah yang lebih inilah. Dan pengasuhan ini catatannya tadi ya yang jangan lupa pengasuhan ini cuma dalam rangka kehewanannya saja. Ya, kehewanan itu nanti dia ada karakter, ada akhlak yang disempurnakan. Nah, makanya tadi saya sempat ngeralat untuk penanaman akhlak. Penanaman akhlak itu penyempurnaan akhlak itu dengan ilmu, bukan dengan bentukan-bentukan pendisiplinan atau keseharian. Ya, jadi dengan ajaran atau ilmu, dengan risalah Islam, kalau dia belajar, nanti dia mungkin bisa memperbaiki diri sendiri. Tentunya dengan pertolongan Allah ya. Dia berdoa, ya Allah, aku punya kebiasaan cengeng, ya Allah, aku punya. Nah itu makanya kita harus membimbing juga dengan ke arah ke ilmu. Ya, karena ilmu itu nanti atau kalau saya punya kaidahnya gini, pengasuhan itu membentuk tradisi, pendidikan itu merevisi. Makanya Rasulullah SAW itu disebut sebagai penyempurna akhlak, bukan pembentuk akhlaknya. Kalau pembentuk akhlaknya itu sebagai nabi dan sebagai orang tua, dia membentuk akhlak anak, akhlak umat. Tapi sebagai rasul, dia membawa risalah untuk menyempurnakan, ya, untuk merevisi, membangun worldview baru, gitu. Bahwa ternyata berbuat baik itu, misalkan, ternyata senyum itu ibadah loh, ternyata membantu itu dapat pahala dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita lanjutkan. Jadi jangan berhenti stuck. Udah takdirnya dia memang begitu. Nah, itu aja mungkin ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Siap-siap, insya Allah Kang. Mungkin kita batasi 2 pertanyaan aja ya Kang, karena berhubung waktu. Ini ada pertanyaan dari Teh Kiki Barkiah. Bagaimana pola terbaik menempatkan diri sebagai orang tua yang melaksanakan homeschooling? Kadang kala harus bersikap sebagai pendidik dan pengasuh juga, menjalankan peran sebagai guru dengan pola hubungan murid dengan guru. Kadang sangat sulit untuk dipisahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Teh Kiki Barkiah ya. Teh Kiki ini udah praktisi juga kan ya. Dan sama nih anaknya banyak juga. Jadi kesulitannya itu adalah kesulitan yang banyak terjadi. Cuma yang untuk membedakan gini, konsep dasarnya gini. Keluarga itu sebagai lembaga pengasuhan. Institusinya adalah institusi pengasuhan. Maka yang berlaku adalah hukum-hukum, aturan-aturan, dan kaidah-kaidah pengasuhan. Nah, untuk masalah pendidik, masalah keilmuannya, itu ada di ruang-ruang, kalau kita sebut lembaganya sekolah. Tapi ada juga dia majelis ilmu. Nah, makanya nanti ada adab-adab ilmu. Adab-adab ilmu itu gini.
kita semacam saya pinjam istilah pendidikan formal ya. Pendidikan formal itu maksudnya gini, pendidikan yang dilakukan dengan bentuk tertentu, atau kita inilah bahasa sederhananya, kita main formalitas. Nah, itu aja deh lebih enak. Kita main formalitas. Maka ketika kita mau menjadi seorang guru, misalkan contoh gini, kita sudah atau ibu-ibu ini biasanya sudah belajar tahsinul Quran, atau ada orang tua yang sudah belajar fikih, sudah belajar sirah Nabi, sudah belajar udah ngaji, ikut pengajian daurah tentang tauhid misalkan. Pengen ada anaknya misalkan yang udah usia 10 tahun atau 12 tahun, pengen dididik, pengen diajarkan dengan ilmu tersebut, maka dibuat majelis. Ya, nanti pendekatannya beda ya. Makanya gini, ada Al-Qur'an juga ya. Al-Qur'an itu didekati dengan dua, dengan pengasuhan bisa, dengan pendidikan bisa. Yang lain-lain juga gitu ya. Jadi misalkan gini, sirah, kalau kita dekati dengan pendidikan, kita buat majelisnya, kita panggil ustadznya, atau misalkan kita sebagai orang tua mumpuni, punya kapasitas, kita duduk di majelisnya, anak duduk di depan sebagai murid. Dengan adab-adab yang jelas, ada waktu yang jelas, tempat yang jelas, tempatnya itu harus khusus, mulia, atau kayak kita bikin musolah lah ya, kalau di rumah ya. Boleh di mana aja, tapi ketika mau sholat itu kan harus digelar sejadah, harus dirapikan. Sama gitu bikin majelis, misalkan kajian hadis pagi-pagi gitu ya, bikin majelis ilmu. Duduk, dengarkan, dan posisinya sebagai ketika itu menjadi guru. Sama seperti kalau kita orang tua, kemudian kita jadi guru di sekolah selama beberapa jam. Ya, kebetulan anak kita ikut di kelas itu misalkan. Nah, jadi kita main formalitasnya. Nah, nanti bisa juga dengan cara-cara cerita. Nah, model-model terobosan ini kan perpaduan nih yang Al-Ghazali Children ini membangun kisah cerita, tapi sambil membacakan buku dengan bukunya ada di depan gitu ya. Ini kalau di ilmu perpustakaan, saya di keilmuan S1 saya, ini namanya mencampurkan tradisi oral dengan tradisi tradisi tulisan dengan tradisi lisan. Gitu ya. Padahal misalkan bisa saja didongengkan dengan tradisi lisan, tanpa perlu membaca teks atau membawa kertas. Atau karena gini, biasanya dulu, sedikit nggak apa-apa ya dijelasin ya. Ada gini, ada yang namanya orality, atau biasa diterjemahkan dengan tradisi lisan, ada namanya literasi. Orang kan biasa dengan literasi gitu ya kalau sekarang ini. Literasi itu ungkapan yang berkonotasi untuk masalah keilmuan. Ya, sebenarnya dua-duanya itu bisa disebut tradisi juga kalau dia dilanggengkan, dibiasakan. Nah, yang satu itu adalah kebiasaan atau tradisi percakapan, tradisi lisan. Islam ini punya dua-duanya nih. Ya, kita punya riwayat sanad secara lisan, kemudian riwayat teks juga. Nah, ilmu-ilmu kita dikembangkan dengan cara seperti itu. Ya, Al-Qur'an kita, sirah kita, hadis kita ya. Ihya Ulumuddin, nah sebagai contoh nih pas banget. Ihya Ulumuddin itu kemungkinan besar menggunakan pendekatan orality yang tidak melakukan citasi terhadap riwayat-riwayat yang masyhur. Misalkan gini, ada yang bilang, kok nggak ada hadisnya sih, kan suka ada ya kritik ya beberapa ulama. Jadi kok nggak ada hadisnya? Nah, itu kemungkinan besar tradisi lisan yang sudah biasa di kalangan komunitas keilmuan tertentu biasa digunakan, kemudian langsung dituliskan. Ya, dengan tradisi lisan itu kayak dongeng ya, kita punya dongeng buku, nggak dibilang ini dari siapa ceritanya, dari kakekmu, dari ayah, kan nggak digituin ya. Kalau dekat dengan pendekatan kayak pendekatan ilmu hadis kan itu dari oral ke literal, dari oral dibawa ke literal. Jadi bisa dua-duanya. Yang penting tadi balik lagi ke pertanyaan, kita main di formalitas aja. Kita menjadi guru, ada adabnya. Di situ dia kita memang punya kapasitas, kita jelaskan. Dan bedanya orang tua dengan guru, orang tua itu harus dipatuhi kata-katanya, nggak ada yang salah. Tapi kalau guru itu boleh diselisihi, ya. Guru itu boleh diselisihi pendapatnya. Jadi bisa aja murid itu tidak setuju dengan paham gurunya, ya. Jadi jangan dicampur-campur. Nah, yang penting kita bisa main peran lah, bisa lah ya main peran. Lagi nasehatin gitu.
lagi bermajlis. Kalau dari majlis kan kita dengan kurikulum ya, dengan bawa kitab nih misalkan, ya kita mau mendaras kitab Ihya, kita buka majlisnya, atau kita yang inilah yang secara umum orang bisa hadis Arba'in Nawawiyah misalkan, atau tafsir Ibnu Katsir yang sering banyak didengar dan banyak di keluarga-keluarga muslim. Duduk, buka majlis, ada adabnya, ada dibuka, ada ditutup, ada pertanyaan. Setelah itu selesai aktivitasnya. Nah, itu untuk memudahkan ini ya, karena ada dua peran tadi ya, ada dua peran dan di satu tempat. Bagusnya sih kita punya majlis sendiri. Ada beberapa keluarga nih ya di Betawi ya, ada rumah, ada majlis, misah tuh. Kalau mau aktivitas belajar, pindah ke majlis. Nah, problemnya nih kita kadang-kadang rumahnya terbatas, ruangannya, di situ ruang baca, di situ ruang tidur, di situ ruang tamu, di situ ruang main dan lain sebagainya. Kita harus pandai-pandai menyulap ya. Kadang-kadang ruang itu mungkin jadi ruang sholat, kadang-kadang ruang itu jadi ruang belajar. Yang penting jelas ya dengan waktu dan lain sebagainya. Itu aja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ini ya. Sulitnya pasti sulit. Sulit pasti sulit ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Kang. Tapi sebelum pertanyaan terakhir, ini ada komentar dari Mbak Ica. Ini tentang fitrah seksualitas dari Ustadz Ahad sebagai berikut: 0 sampai 2 ibu, 3 sampai 7 bapak plus ibu, 7 sampai 10 sesama gender, 10 14 lintas gender. Ya mungkin nanti kita kalau Kang Ridho mau bahas silahkan. Tapi untuk saat ini ada pertanyaan dari Rika Mustafa. Bagaimana praktik pengasuhan terkait relasi dengan ayah ibu pada usia 11 sampai 15 tahun. Ya, sama sih seperti ya terkait dengan yang Mbak Ica tadi ya, bahwa ya dengan yang berbeda jenis kelamin. Silakan, Kang. Baik, Teh Ica boleh kirimin ya ininya, referensinya nih yang dari Ustadz Aat, mungkin bisa jadi tambahan buat saya juga, nanti saya kaji lagi untuk yang tadi ya pembagian dominasi gendernya. Untuk pertanyaannya dari Teh Rika, relasi ayah ibu pada usia ayah ibu ini maksudnya relasi, tadi saya belum nangkep nih. Kayak maksudnya mungkin ayah dan ibu dengan anaknya ya pada usia, atau gimana ya? Mungkin Tarika bisa ngejelasin maksudnya hubungan ayah dan ibunya atau ayah ibu dengan anaknya. Oh, sebentar saya masih tutup ininya mic-nya. Bentar. Mana ya? Mungkin bisa ditulis di chat, Teh. Oh, di slide terakhir katanya. Oh iya. Ya kalau ini tadi ya saya bilang pokoknya yang di slide terakhir itu kan saya masih banyak butuh masukan, jadi kalau nggak jelas wajar ya, dan nanti mungkin itu tadi ada tambahan dari Teh Ica dan Teh Kiki, ada beberapa hal, cuma memang pendekatannya kalau yang 2 tahun dengan ibu itu kan biasanya dengan praktik menyusui ya. Kalau saya nggak cuma menyusui, jadi menurut saya masih ada fase dia harus sama ibunya juga di usia-usia awal sampai sekitar 5 tahun. Kemudian setelah itu pindah ke ayahnya. Saya sampai belum hafal nih, gara-gara saya belum matang di konsep ini. Ya udah, kayaknya saya nggak bisa jawab deh, Kang, nyerah aja deh. Oke, siap. Nanti insya Allah ini ya, kalau misalnya Kang Ridho udah dapat ilmunya, insya Allah bisa share ke itu banyak referensi lagi. Rika Mustafa. Oke, mungkin karena waktu juga, Kang ya, ini topik yang sangat menarik dan bisa ya panjang gitu dijelaskannya, apalagi oleh Kang Ridho yang memang bidangnya di sana. Tapi berhubung waktu ya kita tutup. Tapi sebelum saya tutup, mau minta izin ke Kang Ridho untuk memimpin doa. Waduh. Mangga, Kang. Saya nggak punya tradisi doa penutup lagi. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya tentu saja dari kealpaan saya dan butuh banyak masukan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengasuh yang baik ya, yang benar, yang sesuai dengan aturan sebagaimana yang diwajibkan atau ditugaskan kepada kita, dan mudah-mudahan juga kita bisa menjalankan fungsi-fungsi yang lain ya,
bukan hanya sebagai pengasuh tapi juga bisa sebagai pendidik. Karena kita sebagai manusia itu bisa menjadi lengkap kalau menjalankan dua fungsi ini. Cuma kan kita seminimalnya yang dibahas sekarang untuk bisa menjadi pengasuh yang baik agar kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan syafaat juga dari doa-doa anak kita ya, yang sebagaimana kita juga doakan orang tua kita ya, Robbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita dapat rahmahnya Allah, rahimnya Allah, ampunan Allah, karena salah satu jalan untuk menjadi jalan ke surga gitu ya, jalan untuk membersihkan dosa, atau mungkin kalau bahasa yang lebih ininya dengan sesuai dengan konteks Al-Ghazali dan jalan untuk membersihkan diri ya, salah satunya itu dengan aktivitas pengasuhan ya. Kita mungkin bisa banyak belajar dari anak kita dalam konteks pengasuhan ya. Anak kita mungkin bukan guru dalam konteks keilmuan, tapi anak kita itu sebagai bahan cermin ya, sebagai bahan kita mengevaluasi diri, sebagai bahan kita untuk taubat ya, karena banyak kesalahan yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan sering-seringnya ada forum seperti ini, kita bisa lebih baik lagi, dan kita doakan sama-sama kebaikan juga untuk penyelenggara, untuk para penggagas kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua yang terbaik yang untuk anak-anak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ridho. Dengan ini saya tutup ya. Terima kasih banyak ke teman-teman yang sudah hadir juga. Semoga jadi berkah untuk kita semua. Semoga jadi amalan baik untuk kita semua. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya semuanya. Nuhun Kang, nuhun. Bisa nanti kontak doain. lagi, insyaallah. Bukunya udah sampai ya, tapi ya, udah dilihat ya. Alhamdulillah baru sekilas, soalnya langsung ditinggal lembur. Jakarta ya. Oke, siap. Ya, ya pamit duluan lancar ya. kerjaannya. Ya. Siap, makasih Kang. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu lagi di sesi-sesi webinar berikutnya dari Al-Ghazali Seri Anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.